Jadi slide ini akan membuat kalian untuk bisa mendesain geser, tidak hanya mendesain momen. Oke, jadi momen udah solve, geser belum nih. Jadi kita belajar hari ini untuk mendesain geser. Andre Budiarto bisa tolong bacain? Bisa. Gaya dalam yang dominan ada pada balok adalah momen dan geser. Seperti diperlihatkan pada gambar 1, kegagalan akibat geser bersifat getas dan dapat terjadi keruntuhan secara tiba-tiba. Ya, terima kasih. Jadi, misalkan ya ini ada balok seperti ini. Sekali lagi, balok itu mengalami momen dan juga geser gitu ya. Nah, ini ketika ada balok, ini perletakan berarti ya, ini ada perletakan, lalu habis itu ada gaya gitu, ini dibebani gitu. Lalu ada suatu potongan A gitu ya, potongan A, terus ada juga potongan B sejarak DX ini ceritanya, sejarak DX. Nah, kalau kita pas di potongan itu ada momen dan juga ada geser. Nah, ini kalau kita tinjau lagi ya, kita ambil potongannya si A sama B ini gitu. Kalau ini pas bagian tepat A gitu ya. Nah, bagaimana kalau pas bagian tepat B? Kalau pas bagian tepat B ya sejarak DX gitu. Jadi ya gesernya ini gitu, lalu ada M plus DM gitu. Jadi ini cuma ngambil aja gitu. Ini gitu ya. Ya ini sekali lagi statika juga kalau mau cari diagram momen sama geser juga bisa ya. Jadi ya sigma H sama dengan 0, nanti kalian dapat perletakan gitu ya. Lalu kalian bisa hitung kayak dalam momen dan juga statikanya. Maksudnya gesernya. Melati Vanessa bisa tolong bacain? Tegangan pada balok elastik yang belum retak. Balok yang bersifat homogen, elastik, dan tidak retak, maka tegangan geser dihitung dengan persamaan 5.1 berikut ini. Itu maaf Bu, bacanya apa Bu? Ini tegangan geser ini nih. Tegangan geser sama dengan P kali Q per LB, di mana tegangan U sama dengan tegangan geser, V sama dengan gaya geser, Q sama dengan statis momen penampang, L sama dengan momen inersinya penampang, B sama dengan lebar penampang. Distribusi tegangan geser berdasarkan persamaan 5.1 dapat dilihat pada gambar 5.2.b. Ya, terima kasih. Nah, jadi bayangin aja ada suatu penampang gitu ya. Nah, ini tuh si section yang pas kepotong A gitu misalkan ya. Ini pas banget di section A. Nah, si pas banget di section A itu ada VU nih, ada VU. Jadi bekerja gaya dalam VU gitu. Nah, si VU ini akan jadi gayanya sepanjang ini tuh kalian bayangin dia ngegeser gitu, ngegeser. Jadi bayanginnya ya gini ya, ngegeser gini ya. Gini maksudnya. Nah, pas banget di titik A ini itu
berapa besar gaya gesernya ini, itu adalah VU. Nah, si VU ini ya ditahan si penampang itu dengan cara tegangan sepanjang ini. Jadi tegangan geser namanya. Jadi seluas ini tuh ngegeser kayak ngefriksi gitu loh. Nah, sekali lagi tegangan diintegralin kan jadi luas ya. Nah, jadi ya dia ngelawannya pakai tegangan geser gitu ya. Nah, bagaimana kapasitas tegangan geser si penampang gitu, mekanismenya gimana gitu pakai rumus ini. V kali I V kali Q besar dibagi IB gitu. Nah, V jelas gaya geser gaya dalam yang terjadi gitu. Lalu Q adalah statis momen gitu. Ini sebenarnya rumus ini pernah keluar di mekanika bahan sebenarnya. Lalu dibagi inersianya dan juga dibagi lebarnya gitu. Jadi yang dianggap efektif menahan gaya geser itu adalah lebarnya gitu ya. Jadi kalau kalian jadi sebenarnya agak berhubungan nih mata kuliah struktur tuh. Kalian juga belajar berarti baja 2 ya berarti ya, yang penampang. Nanti kalau kalian belajar IWF gini, ternyata yang dianggap efektif menahan geser itu adalah daerah webnya gitu. Inilah si B gitu. Jadi yang flange ini tuh dianggap nggak efektif karena nanti tegangan gesernya kayak gini nih. Kayak cuma kontribusi dikit gitu. Nah, biasanya buat perencanaan baja gitu yang diakui cuma ini apa namanya? Luasan web gitu. Jadi di sini yang efektif adalah ini tadi ya, luasan web gitu. Ya inilah VQ per IB. Q udah ada di mekanika bahan, I juga udah ada di mekanika bahan. Jadi kita intinya adalah tiap penampang cari Q-nya, statis momennya, lalu cari momen inersianya, lalu penampang itu harus menahan gaya geser berapa gitu. Disitulah tegangan geser yang dialami si penampang. Terus ini gambaran distribusi tegangan gesernya gitu. Misalkan ada beban di tengah bentang gitu ya, reaksi perletakan tumpuannya ada di tepi-tepinya. Nah, ya ini kita bisa ninjau bagian kecil gitu kan ya. Ini kan setiap ini kan ada bagian-bagian gitu kan. Nah, tiap bagian-bagian ini akibat gaya geser yang terjadi gitu, muncul tegangan-tegangan. Jadi ini mekanika bahan sebenarnya. Jadi muncul tegangan-tegangan. Ada yang namanya tegangan normal, ada juga yang namanya tegangan geser. Kadang-kadang kalian kalau tegangan geser gini kan ya, tahu. Jadi jadi kalau di mekanika bahan gitu ya, ada gini nih, ini tegangan geser nih. Lalu yang kayak gini nih tegangan normal. Ini geser gitu ya. Jadi ini tahu gitu. Kalian bisa review lagi mekanika bahannya, terus nah ini tegangan normal nih, yang tegak lurus kayak gini, ini tegangan normal. Terus biasanya juga ya di sini ada ya kalau lengkap, di sini juga ada bagian sini sama bagian sini juga ada. Nah ini adalah tegangan normal gitu ya, tapi di mekanika bahan kalian ada cari sumbu utama kan dulu, cari sumbu utama yang membuat tegangannya maksimum gitu. Terus pakai rumus yang kuadrat ditambah X ini terus kuadrat. Jadi ini adalah rumus Moore nih sebenarnya, Moore. Nah, lalu nanti kalian bisa dapat sumbu utama gitu. Nah, dari sumbu utama ini kalian bisa dapat tegangan utama gitu. Jadi yang tegak lurus ini tuh belum tentu paling besar. Yang sumbu tegangan normal yang ini tuh belum tentu memang besarnya segitu gitu. Jadi ada suatu sudut yang membuat tegangannya itu maksimum dan juga minimum. Nah, itulah
apa namanya, tegangan utama, namanya kalau bahasa Inggrisnya principal stress. Nah, inilah tegangan ini. Jadi ini kan agak miring ya. Nah, ini berarti udah ngitung ini suhu yang membuat tegangannya maksimum, dan inilah principal stress. Jadi di sini udah principal stress, ini principal stress, ini principal stress, ini juga gitu ya. Jadi ini udah principal stress. Jadi kalau kalian lupa bisa review lagi mekanika bahannya. Rumus yang panjang ini sebenarnya adalah MOR. Jadi kalian diajarin juga nggak buat caranya pakai MOR itu, tapi sebenarnya mau pakai rumus atau mau pakai gambar, jadi bisa pakai grafis sebenarnya MOR itu juga bisa mencari si tegangan utama gitu. Jadi kalau kalian yang gini-gini ya, ini MG per I kayak gini, ini masih tegangan normal, belum sumbu utama. Jadi harus cari dulu sumbu utama, berubah dialah jadi principal stress. Principal stress inilah yang lebih kritikal karena misalkan ini di tegangan utamanya 10 MPa gitu, setelah di principal stress ternyata bisa 14 MPa gitu loh. Lalu yang bagian, jadi principal stress itu adalah maksimum dan minimum. Mungkin bagian yang minimumnya mungkin 4 misalkan gitu ya. Jadi yang membuat maksimum dan juga membuat minimum dialah principal stress gitu. Jadi yang kritikal biasanya itu. Nah, ini udah agak disinggung sini ya. Jadi ini mekanika bahan. Rian Justin bisa nonton bacain. Kombinasi tegangan geser dan tegangan normal akibat lentur pada elemen balok menghasilkan tegangan utama atau tegangan normal maksimum dan minimum. Nilai tegangan utama dapat diperoleh dari lingkaran Mohr. Permukaan di mana tegangan tarik utama bekerja pada balok yang belum retak disebut trajektori tegangan seperti dapat dilihat pada gambar 5.3.a. Bentuk trajektori tegangan curam pada bagian dasar balok dan mendatar pada bagian tepi atas balok. Pola retak pada beton menyerupai pola trajektori tegangan karena beton akan retak pada saat tegangan tarik utama melampaui nilai kuat tarik beton. Pola retak beton tanpa tulangan geser dapat dilihat pada gambar 5.3.b. Terdapat dua tipe keretakan. Pertama, keretakan vertikal yang diakibatkan oleh tegangan lentur. Keretakan vertikal dimulai dari bagian bawah balok di mana tegangan lentur maksimum. Kedua, keretakan miring pada daerah ujung balok yang diakibatkan oleh kombinasi tegangan lentur dan geser. Keretakan ini disebut juga retak geser atau retak tarik diagonal. Oke, terima kasih. Nah, jadi ceritanya adalah kalau kita mau ngedesain geser, kita ingin tahu nih behavior beton kalau kena geser. Jadi kalian pahami itu dulu. Jadi sebenarnya kalau kita mau apa ya, mau mendesain gitu, gimana sih sebenarnya behaviornya gitu kalau murni geser gitu jadi ceritanya. Makanya sampelnya kayak gini nih, ada reaksi peletakan lalu dikasih beban. Nah, jadi jelas-jelas dia akan mengalami gaya geser dan juga ada gaya lentur. Beban terpusat berarti diagram momen sama gesernya bisa dibuat ya kayak statika sekali lagi. Jadi ini tuh ya ini kan sebenarnya gini ya. Jadi ini kan, terus momennya gini kan. Nah, jadi statikanya kan kayak gini nih. Jadi jelas-jelas ada geser dan jelas-jelas ada momen gitu loh. Jadi makanya ngujinya kayak gini gitu. Nah, lalu dari hasil pengujian ini gitu kan ya. Respon si betonnya ini seperti ini gitu. Mulai keluarlah tegangan normal dan juga tegangan geser yang ini kayak tadi ya. Lalu habis itu kita cari yang bikin maksimum sama minimum, dialah principal stress gitu. Nah, jadi kita tuh berusaha untuk memahami perilaku si betonnya sendiri. Kalau terhadap geser nih gimana nih ceritanya gitu. Makanya kayak gini nih. Akibat pengujian itu gitu kan ya. Nah, ini sih keluar tegangan geser sama tegangan normal gitu kan ya.
Lalu habis itu cari tegangan utama pakai mol gitu kan ya. Terus eh, terus habis itu tiap titik coba diamati tuh, tiap titik coba diamati, muncullah seperti ini jadinya. Jadi kalau misalkan tiap titik dari beton itu diamati tegangan normal gitu ya, tegangan utamanya gitu, kira-kira terus dihubungin gitu, kira-kira trajektorinya kayak gini nih, itu ceritanya. Nah, terus uh, secara apa pengujian gitu kan beneran diuji ya ini ya. Jadi kita kalau ngelihat perilaku tuh beneran diuji sama ini apa mencari turunan matematisnya. Jadi secara analisis ini tuh secara analisis apa namanya ya matematika juga gitu ya. Lalu turunan secara strukturalnya gitu kita cari gitu kan. Jadi secara teoritis gitu, dan ini secara eksperimentalnya, jadi beneran bikin betonnya gitu, lalu beneran diuji gitu. Nah, terjadilah pola retak yang seperti ini, gitu. Jadi ini sebenarnya match ya, ini sebenarnya ini match ini, kan ini kelihatan ya garis-garisnya apa ya polanya sama gitu. Yang jelas yang atas kan lebih rapi karena ya memang apa ya kalau analisis itu kan segalanya undisturbed ya, maksudnya segalanya ideal gitu. Jadi ya idealnya rapi kayak gitu kalau nggak ada efek lainnya gitu. Nah, tapi ini patternnya sama nih. Jadi sebenarnya inline sebenarnya antara analisis sama pengujian. Jadi terlihat ada retak-retak vertikal kayak gini nih. Nih dia kan bilang retak vertikal akibat tegangan lentur gitu. Nah, lalu di bagian ujung-ujung ada retak miring. Jadi si vertikal ini akibat lentur, si yang di ujung-ujung retak miring ini akibat kombinasi tegangan lentur dan geser, tetapi ya lebih dominan geser gitu ya. Jadi di daerah tumbuhan-tumbuhan ini mulai miring gitu kan ya, ini kan juga mulai miring ya, yang ini vertikal gitu ceritanya. Jadi ini jelas-jelas si retaknya ini tuh gara-gara lentur gitu ya. Tulangan yang bawahnya ini kan ya ini kan momen positif ya. Tadi sekali lagi momennya kayak gini nih. Bagian ini kan maksimum ya, tengah-tengah dan momennya positif. Nah, ini akibat si momen positif nih yang ini gitu. Kalau yang ini ya sebenarnya kombinasi keduanya, lentur dan geser, tetapi dominan geser nih kayak gini nih. Gitu. Jadi setelah kita tahu perilaku kayak gini, barulah kita tuh merumuskan oh kalau kayak gitu desainnya seperti ini deh gitu. Jadi pola pikirnya dapatkan pola pikir itu ya. Jadi segala rumus itu ada apanya ya? Ada fundamentalnya gitu. Jadi awalnya orang berpikir wah saya ingin mempelajari sebenarnya seperti apa sih gitu. Yang terjadi apa sih gitu. Makanya orang ya udah kita nguji gitu. Ya udah kita coba turunin lagi dari rumus awalnya dan seterusnya gitu. Baru nanti akhirnya ada apa namanya rumus mendesain tulangan di beton bertulang gitu ceritanya. Jadi waktu mendesain tuh mereka kayak gini nih caranya ngamatin gitu. Javier bisa tolong bacain? Iya, Bu. Tegangan geser rata-rata di antara bidang retak. Persamaan keseimbangan di antara dua bidang retak pada balok gambar 5.4 dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. T sama dengan M per JD, dan T tambah delta T sama dengan M tambah delta M per JD, atau delta T sama dengan delta M per JD, di mana JD adalah panjang lengan momen dan diasumsikan konstan. Keseimbangan momen pada elemen delta M sama dengan V delta X, dan delta T
sama dengan V delta X per JD. Oke, terima kasih. Nah, jadi setelah tahu ini gitu kan ya, lalu kita coba cari analitisnya gitu. Ya, jadi gaya T gitu. Jadi kan gara-gara si lentur itu kan betonnya hatak ya. Ya ini karena dia ngelentur itu ada ini nih, ada tarikan gitu loh. Karena dia ngelentur ada tarikan gitu kan ya. Nah, ini besarnya kan ya tinggal momen dibagi jadinya ya. Jadi sekali lagi kalau ada gini gitu kan ya, ini T gitu, ini kan JD gitu kan ya. Kalian kan nebak M itu T kali JD gitu. Kalau belum tahu itu loh, D minus A per 2 gitu kan, kalian tebak dulu JD gitu kan ya. Nah, ya gitu aja. Oh ya berarti si gaya tarik yang bikin retak tuh ya segini nih, T sama dengan M per JD gitu. Lalu itu di potongan A nih, ini di potongan A. Lalu kita potong lagi, geser kan. Geser lagi ke potongan B gitu. Ya makanya ada si delta T, karena ya sekali lagi ini ya, dx ini tadi, jadi ini bagian A, yang ini bagian B gitu. Ya berarti ya penambahannya ini delta T sama dengan delta M per JD gitu. Nah terus pakai keseimbangan momen gitu, ya momen kan geser dikalikan jaraknya ya, ya kan bener juga kan, ini kan geser nih, geser gini, si tadi kan di sini. Nah, ini kan ada geser, ada momen. Lalu di sini ada geser, tapi ada delta momen gitu kan ya. Ya berarti delta momennya adalah geser dikali delta X, kan benar. Terus habis itu dan delta T berarti gak pakai yang ini, berarti ya V kali delta X per JD gitu. Jadi kayak gini coba dipahami aja gitu, tapi ini sebenarnya cuma logika aja sih sebenarnya. Maksudnya nggak yang rumit banget gitu, jadi bisa dipahami maksudnya. Piko Christian bisa tolong bacain. Lihat gambar 5.4C. Apakah suara saya terdengar, Bu? Oh ya, kedengaran. Gaya delta T harus ditransfer melalui tegangan geser horizontal. Nilai rata-rata tegangan geser di bawah tepi atas bidang retak adalah V sama dengan delta T per BW delta X, atau V sama dengan V besar per BW JD, di mana JD diasumsikan sebagai 0,9D. V adalah gaya geser dan BW adalah lebar penampang balok. Distribusi tegangan geser horizontal rata-rata diilustrasikan pada gambar 5.4.D. Pada ACI dan SNI 2847 persamaan 5.7 disederhanakan menjadi V sama dengan V besar per BW kali D, di mana D adalah jarak serat tekan terluar ke titik berat tulangan tarik. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan perubahan tarik gitu kan ya, perubahan tarik sama dengan geser dikali jaraknya delta X dibagi JD gitu kan ya. Nah, jadi ini berarti kita catat dulu gitu kan ya, yang terakhir V dikali delta X per JD disimpan dulu gitu. Nah, lalu kemampuan si tegangan geser berapa gitu kan ya. Ya, jadinya delta T dibagi BW dikalikan jaraknya gitu, itu adalah si tegangan gesernya. Jadi ya si delta T ini dilawan dengan tegangan geser, ceritanya gitu. Jadinya makanya delta T dibagi BW kali delta X. Nah, atau ya bisa ditulis lagi tegangan geser gitu ya, si gaya gesernya dibagi BW dikali JD. Nah, lalu kita balikin lagi kalau JD kira-kira 0,9D gitulah ya. Terus inilah yang diperpus nih sama peraturan. Jadi ini yang di apa ya? Ini
Jadi kalau kita ngedesain kan kita refer ke peraturan nih. Jadi peraturannya SCI 318 atau SMI 2847. Jadi ini sebenarnya identik gitu. Nah, inilah yang angka ini yang ada di peraturan. Ini nggak ada sih, ini nggak ada gitu ya. Ini angka ini yang di peraturan. Nah, tapi asalnya dari mana? Asalnya dari itu tadi, memahami perilaku beton kalau mengalami gaya geser gitu. Nah, lalu habis itu ternyata perilakunya kayak gini gitu kan ya. Lalu si tegangan-tegangan itulah yang membuat crack gitu ya, membuat retak gitu. Ya kalau kayak gitu, jadi gimana buat mendesainnya gitu kan ya. Nah asalnya dari situ. Asalnya kita pahami perilaku beton ketika mengalami geser. Nah terus ya ini ilustrasi yang lebih ininya ya kalau mengalami retak gitu. Jadi awalnya kita ngelihatnya kalau dia belum retak dulu, kita anggapnya suatu material apapun lah gitu kan ya, yang bukan beton gitu. Nah kalau misalkan belum retak ya kira-kira kayak gini gitu. Nah tapi kan ya beton lemah terhadap tarik tuh. Nah kenyataannya retak gitu kan ya. Nah ini gambaran lebih kalau diterapkan di beton yang crack gitu. Jadi ceritanya ini tadi ya, ceritanya pengujiannya kayak gini. Nah ini berarti 2 titik ya, kalau tadi itu kalau 1 titik ya, kalau 1 titik yang ini tadi kayak gini, kalau 1 titik. Kalau 2 titik ya kalian tinggal ngestatika lagi gitu kan ya, gimana diagram gaya dalam momen dan juga gaya dalam gesernya. Nah terus kalian yaitu tinjau 1 titik. Ini dia di titik mana ya? Ya pokoknya dia cobain motong gitu, 1 titik misalkan A gitu lah, lalu dia tinjau lagi di titik B gitu. Gitu ya. Nah ini dibilah kayak gini. Sekarang udah ada gambar retaknya. Yang ini tadi idealize apapun materialnya gitu ceritanya. Nah sekarang udah ada gitu ya, cara yang sama. Terus ya kira-kira seperti ini. Di bagian A, di potongan A itu ada momen sama geser gitu ya, tepat di A gitu lah ya. Lalu sejarak delta X ada lagi nih geser sama momen plus delta momen gitu. Ya ini kesetimbangan aja kalau kalian motong gitu. Terus habis itu bagaimana sih beton yang ngelawan si momen sama geser? Nah ini kan muncul ada T gitu, lalu ada compression, lalu ada jarak JD gitu kan ya. Nah lalu bagian delta X-nya juga gitu, ada delta T di plus delta T gitu, lalu ada plus delta C juga gitu. Jadi lalu bagian sini nih yang kan kita selalu kalau beton kan compression kuat, kalau ada tarik kita sensitif nih buat beton. Nah ini di zoom jadi kayak gini. Jadi si tariknya itu ditransfer nih jadi kayak geser kan. Jadi si tariknya itu ditransfer jadi kayak geser. Jadi tegangan geser, tegangan geser gitu. Nah, terus ya itu tadi si tegangan gesernya. Ini ya, ini tegangan geser. Oh ya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Gary Darian, bisa tolong bacain? Ya, Bu. Gimana? Gary Darian bisa tolong bacain? Aksi balok dan aksi lengkung. Persamaan-persamaan sebelumnya diturunkan dengan asumsi balok prismatis dan nilai jadi konstan. Persamaan 5.5 dapat ditulis kembali sebagai P sama dengan D per DX dalam kurung T dikali JD, atau V sama dengan DT per DX JD plus
dJd per dx kali T. Pada teori balok elastik, JD diasumsikan konstan sehingga dJd per dx sama dengan 0 dan V sama dengan dt per dx kali JD. Di mana dt per dx sama dengan shear flow di sepanjang bidang horizontal antara tulangan tarik dan zona tekan. Aksi balok terbentuk bila terjadi shear flow tersebut. Oke, jadi ini konsepnya adalah seperti ini tadi ya. Jadi bagian yang sini udah kita zoom gitu ya, bagian yang mengalami tarik. Nah ini matematisnya, jadi ya sekali lagi geser ini itu apa T kali JD gitu, dan dia fungsi terhadap X, makanya D per DX T JD kayak gini. Nah lalu habis itu kalau mau dipisah jadi DT per DX JD ditambah DJD per DX gini kan ya. Terus ya karena JD itu adalah sesuatu yang konstan, jadi ya ini pasti 0 gitu. Sehingga V akan seperti ini gitu ya, tinggal yang ini berarti kan ya. Nah terus si DT per DX inilah yang jadi shear flow. Jadi ya ini tadi nih, perubahan apa T-nya itu ditransfer jadi tegangan geser gitu ya. Ya itu aja sih sebenarnya. Novelia bisa mau baca ini? Bisa, Bu. Kemungkinan lain dt per dx sama dengan 0 sehingga V sama dengan T dJd per dx atau V sama dengan C dJd per dx. Kondisi ini terjadi jika shear flow tidak dapat ditransfer karena lekatan antara beton dengan tulangan sudah hilang. Atau dapat juga karena transfer shear flow terhalang oleh terbentuknya retak miring yang memanjang dari posisi beban ke perletakan. Untuk kasus ini, gaya geser ditransfer melalui aksi lengkung. Ilustrasi pada gambar 5.5. Pada elemen ini, gaya tekan C pada strut miring dan gaya tarik T pada tulangan, di mana nilainya konstan sepanjang bentang geser atau span shear. Ilustrasi retak miring pada balok tinggi seperti pada gambar 5.6. Oke, terima kasih. Ini maksudnya ini ya, jadi sekali lagi dari sini kita tahu perubahan dari T gitu, perubahan dari T akan ditransfer jadi shear flow kayak gini, dan ini berdasarkan apa namanya surface-nya gitu, jadi terhadap X gitu. Nah ada suatu kondisi gitu kalau DT per DX-nya 0 nih, nggak ada gitu ya, karena udah nggak ada ini ya, lekatan antar beton dengan tulangan udah hilang gitu, jadi bondnya nggak ada gitu. Jadi sekali lagi kan kalau kalian mau narik tulangannya kan ya apa namanya, tulangannya itu kan nempel, ngefriksi lah ya, ngefriksi sama si betonnya gitu. Nah ketika udah nggak ada bondnya ya 0 gitu ceritanya. Jadi kasus pertama karena lekatannya udah nggak ada, jadi udah nggak ada bondnya gitu, jadi udah loss gitu ya, tulangannya ketarik aja gitu, nggak ngefriksi sama si beton. Terus terhalang terbentuknya retak miring, ya bisa juga. Jadi gara-gara ada si retak miring, ya jadi shear flow-nya itu jadi apa ya, ya gara-gara si retak itu jadi nggak bisa mekanisme shear flow, jadi nggak terbentuk gara-gara ada si retak. Nah untuk kasus ini gaya geser ditransfer melalui aksi lengkung. Gaya C pada strat miring dan gaya T pada tulangan di mana nilainya konstan sepanjang bentang geser. Nah jadi ceritanya ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada beban kayak gini gitu, ada sisi dominan sih sebenarnya itu. Ini tuh kayak kalian bikin truss gitu ya, daerah
Jadi ini ada suatu beton gitu, lalu dikasih beban kayak gini, di sini peletakan gitu. Nah, di sini tuh kayak ada daerah yang dominan tekan gitu, dia namanya strat. Ini strat tadi, ini strat miring ini tadi. Itu daerah yang dominan tekan. Jadi daerah sini tuh kalau kalian lihat apa namanya, tekanannya kecil lah. Daerah sini yang gede gitu. Terus di sini masih daerah strat ini, sampai sini masih strat. Lalu di sini ada daerah tarik, apa namanya, ties. Ya, jadi selawannya strat itu ties. Jadi di sini ada daerah yang dominan tarik lah. Jadi kalau di sini mungkin nggak compression sama tensionnya nggak terlalu gede gitu. Nah, terus kalau daerah mau deket tumbuhan, jadi kayak gini ya, JD-nya jadinya bervariasi kayak gini gitu. Terus, nah ini pola gagalnya nih. Kalau misalkan baloknya itu apa namanya, tinggi, jadi misalkan tingginya baloknya 2 meter sendiri gitu, itu namanya balok tinggi. Nah, kalau misalkan punya balok tinggi kan, lalu diuji gitu. Nah, ini makin dominan kayak gininya nih ya, ininya makin dominan nih. Yang apa mekanisme strat sama tie-nya mulai dominan. Jadi kalau kalian punya balok yang cuma ya ini tingginya cuma 300 mili gitu ya, cuma kecil gitu tapi panjang gitu, ini bukan balok, bukan di beam, bukan balok tinggi, bukan di beam ya. Di beam itu ya itu yang benar-benar baloknya tinggi, jadi bentangnya misalkan cuma 6 meter tapi tingginya ini 2 meter sendiri gitu, itulah balok tinggi. Nah, ini makin dominan, mekanisme kayak gini makin dominan ceritanya gitu. Kalau kalian punya balok yang seperti ini, lenturnya dominan, momen lentur ya dominan gitu. Tapi kalau kalian punya balok kayak gini, itu gesernya jadi sangat dominan. Kelihatan dari ini strat and tie-nya. Jadi di sini makin kelihatan gitu, makin dominan si mekanisme ini nih, makin kelihatan. Kalau kalian uji yang kayak gini gitu, mekanisme ini mungkin nggak terjadi karena emang lebih dominan lentur gitu ceritanya. Nah, terus ya udah, ternyata kalau di beam gitu setelah diuji gitu keluar pola yang kayak gini gitu, makanya pola Failer itu penting banget karena kita belajar dari pola Failer, hingga setelah kita tahu Failernya seperti apa, kita bisa mendesain gimana biar nggak failure gitu. Jadi ceritanya gitu, researcher kayak gitu belajar dulu gitu ya behaviornya, lalu ternyata failnya gimana, lalu berpikir tuh kalau gitu biar nggak failure harus saya apakan gitu ceritanya. Nah, seperti inilah failernya, ada retak-retak diagonal. Jadi yang jelas keluar pola strat and tie kayak gini ya. Jadi yang daerah putus-putus ini adalah strat, ini tekan nih, daerah yang tertekan luar biasa gitu. Lalu ada daerah yang ketarik, yang ini ketarik lah ya. Ini makanya ini T, ini C, si strat sama tie. Nah, terus kalau dilihat retaknya gitu, ternyata kayak gini ya, kayak di zoom gitu ya. Retaknya ini beda-beda. Jadi kalian kalau ngelihat retaknya beton itu sebenarnya ada artinya gitu. Oh, retak kayak gini ini ternyata retak akibat lentur. Jadi ini kelihatan nih yang bagian sini-sini nih. Yang ini ya. Yang ini retak lentur nih. Kalau gagal karena lentur, retaknya bakal kayak gini nih gitu ya. Ini nomor 3 ini ya, nomor 3 ini flexural failure, berarti retak akibat lentur. Lalu habis itu ada juga retak yang bagian peletakan, ini nomor 2 ini bearing failure. Terus ada retak akibat pengangkuran ya, anchorage failure itu nomor 1 gitu. Terus habis itu ada retak
daerah compression strat gitu, si 4 sama 5. Jadi masing-masing retaknya sebenarnya ada artinya gitu. Terus kalau misalkan si retention failure gitu, berarti geser yang bagian tarik gitu kan ya. Jadi dominannya kayak gini nih. Bentuk failure-nya seperti ini. Terus ada kemungkinan ini loss of bond. Jadi tadi ya nggak ada apa tadi bond itu lekatan, nggak ada lekatan antara si tulangannya ini gara-gara ya itu tadi. Jadi ada potensi loss of bond ini ya. Terus ada potensi retak splitting gitu. Jadi retak juga beda-beda ya, ada splitting, spalling, crushing itu beda semua. Jadi kamu kalau baca beton gitu, kalian baca SCI atau baca textbook gitu ya, textbook yang kemarin disarankan misalkan, itu kadang-kadang disebut splitting, kadang-kadang disebut spalling, kadang-kadang disebut crushing. Nah, itu semua beda semua gitu. Ya, jadi splitting crack tuh ya kayak gini gitu ya. Terus kalau crushing tuh ini kebetulan ada contoh crushing. Crushing itu jadi kayak hancur di suatu lokasi gitu ya. Apa ya bahasa Inggrisnya ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya itu yang hancur keras gitu ya. Apa ya? Jadi cuma daerah sini aja nih yang remuk gitu ceritanya. Itu crushing. Terus ada juga spalling. Spalling itu kalau covernya kalian punya beton lalu covernya itu ngebuka gitu. Jadi kan kalian punya cover 40 mili misalkan ya. Nah, itu si covernya itu gimana tuh? Covernya itu mengelupas gitu. Bayangin si cover 40 mili beton mengelupas. Nah, itu namanya spalling gitu. Jadi beda-beda ya kehancuran beton tuh. Nah, kalau due to compression kayak gini, nah biasanya crushing nih. Jadi sesuatu yang ada tekanan besar nih ya, mengenai suatu surface. Surface-nya ini kan punya tahanan akibat tekan tuh. Nah, itu lewat. Dialah akhirnya pecah akhirnya. Ya, salah satunya kayak gini. Kalau kalian punya gaya yang terlalu besar dan terlalu terpusat, sedangkan di sini nggak kuat ya, dia crushing. Atau kalian punya pre-stress gitu ya, kalian pre-stress tuh. Nah, tapi pre-stressnya saking besarnya kan kalau pre-stress tuh ditekan ya, saking besarnya gitu, betonnya nggak mampu nih. Nah, dia juga crushing itu. Bagian kena pre-stressnya yang concentrated load-nya itu bisa bikin crushing juga gitu-gitu. Jadi ketika kita tahu behavior kayak gini, sehingga kita bisa merencanakan dengan baik gitu caranya. Atarayan, bisa tolong bacain? Tulangan geser. Tulangan longitudinal diperlukan untuk mengatasi keretakan vertikal. Retak miring pada dasarnya celah akan melebar dengan arah tegak lurus bidang retak. Untuk mengatasinya, diperlukan tulangan longitudinal dan tulangan geser sengkang. Tulangan geser dapat dipasang miring atau dipasang vertikal. Untuk daerah rawan gempa, sengkang dipasang vertikal. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita udah tahu kayak gini ya, jadi kita tahu perilaku beton kayak gini, oh retak di sini nih, oh tekan di sini, oh daerah tertarik di sini, oh potensi crushing di sini, dan seterusnya gitu. Akhirnya gimana caranya ya biar nggak seperti itu gitu. Nah, yang pertama kita coba bahas crack-nya gitu kan ya. Jadi crack pertama crack akibat lentur tadi ya, flexural crack. Nah, ini untuk
si flexural crack ini gitu, itu si tulangan longitudinal sebenarnya contribute gitu. Jadi sebenarnya ini kontribusi juga gitu ketika ada retak lentur gitu. Tulangan longitudinal itu sebenarnya sangat itu tadi ya, sangat apa ya, sangat berguna gitu. Tulangan longitudinal diperlukan untuk mengatasi keretakan vertikal gitu ya. Terus habis itu ada yang retak miring tadi kan ya, gara-gara si gagal geser. Nah, terus retak miring pada dasarnya celahnya akan terus melebar gitu ya dengan arah tegak lurus bidang retak. Ya lah, ya ini makin menganga gitulah ceritanya. Terus, nah untuk mengatasinya gimana nih buat yang incline crack? Diperlukan tulangan longitudinal dan tulangan geser atau sengkang. Jadi karena udah tahu retak incline kayak gini, tulangan longitudinal masih kontribusi banget ini, masih kontribusi banget gitu kan ya. Nah, tapi tambah lagi nih, kita tambah lagi, kita kasih aja tulangan geser gitu ceritanya. Biar apa namanya signifikan gitu. Nah, terus tulangan gesernya mau seperti apa? Nah, bisa dipasang miring seperti C ya, incline shear reinforcement, atau dipasang tegak lurus yang D gitu. Tapi kita lebih sering pakai yang D. Dan juga ini katanya untuk daerah rawan gempa sedang dipasang vertikal. Jadi emang lazimnya pakai yang seperti D. Tapi sekali lagi mau bikin yang incline juga boleh gitu ya. Jadi sebenarnya sih selama performanya selama kita bisa memastikan performa suatu struktur tuh oke, kalian sebenarnya lakuin aja gitu. Nah, oke, jadi ceritanya gitu ya. Jadi kalian udah dapet idenya kan. Jadi kita lihat dulu perilakunya gitu, lalu oh retak sini, oh tekanan paling besar kayak gini nih daerah sini, oh tarik ada di sini nih. Nah, jadi kalian bisa memberikan strategi gitu. Kalau gitu kita pasang tulangan geser buat membantu gitu. Akhirnya kita desain nih tulangan geser. Jadi ceritanya kayak gitu ya historinya. Christina Yohana bisa nonton baca. Christina Yohana ada nggak? Mungkin dicek dulu soundnya. Udah kalau gitu Sharon Victorina bisa nonton baca dulu. Bisa Bu. Balok tanpa tulangan geser. Ilustrasi transfer gaya geser pada keretakan miring diberikan pada gambar 5.8. Gaya geser ditransfer sepanjang garis ABC oleh VCY. Geser pada zona tekan oleh VAY, komponen vertikal dari agregat interlock, dan oleh VD, aksi dowel tulangan longitudinal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat geser balok tanpa tulangan geser. 1. Kuat tarik beton mempengaruhi retak miring dan gaya geser saat retak. Yang kedua, rasio tulangan longitudinal. Rho W sama dengan AS dibagi BWD untuk 0,0075 kurang lebih kecil atau sama dengan Rho W lebih kecil atau sama dengan 0,0025, maka kuat geser VC sama dengan 1/6 akar FC BWD. Yang ketiga, rasio bentang geser terhadap tinggi efektif A per D. A per D lebih kecil atau sama dengan 2 memberikan pengaruh yang besar. A per D lebih besar dari 2 memberikan pengaruh yang kecil.
Oke, terima kasih. Nah, jadi idenya kayak gitu ya, udah tahu perilaku beton ketika mengalami geser akan seperti ini. Kalau kayak gitu, rekayasa apa yang saya lakukan untuk mendesain agar beton saya, agar balok saya sesuai perilakunya dengan yang saya inginkan, misalkan tidak brittle gitu ya. Kalau gagal ductile dan seterusnya gitu. Nah, makanya di sini rekayasawan dan juga researcher gitu ya merumuskan nih, mulai merumuskan. Jadi sebaiknya tulangan sengkangnya gimana ya masangnya ya. Lalu paling optimum gimana ya gitu ceritanya. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketemu material yang nggak beton ya, misalkan kalian menemukan material yang seperti apa gitu. Lalu kalian mau mendesain material itu gitu. Nah, itu kayak gini. Jadi kalian harus tahu perilaku dari material itu gitu ya. Nah, akhirnya terus para researcher tuh mencari efek si tulangan geser gitu. Misalkan kalau betonnya beda-beda jenisnya, kuat tariknya beda, ngefek nggak sih gitu kan? Oh, itu ternyata mempengaruhi nih, kuat tarik beton mempengaruhi retak miring dan gaya geser saat retak gitu. Terus kalau saya coba-coba pakai tulangan longitudinal, misalkan divariasikan gitu tulangan longitudinalnya gitu kan ya. Oh, ternyata ada batas tertentu gitu, kira-kira kekuatan beton itu sekian gitu. Jadi ketika tulangan longitudinalnya kita di antara ini, gaya yang mampu ditahan si beton gitu ceritanya, ini bisa segini gitu. Jadi kalau kalian punya rasio tulangan yang di luar 0,0025, jadi misalkan 0,01 gitu kan ya, ini bisa jadi gesernya nggak sekian gitu. Jadi beda lagi rumusnya gitu. Jadi kayak gini diuji nih kayak gini tuh sama researcher sama rekayasawan gitu. Terus habis itu gimana kalau ini efek bentang geser terhadap tinggi efektifnya A per D-nya gitu. Terus ternyata kalau kurang sama dengan 2 memberikan pengaruh besar, kalau lebih dari 2 memberikan pengaruh kecil gitu. Terus kalau kalian nemuin yang gimana lagi gitu, nah itu kalian bisa nguji juga gitu loh. Jadi ini semua semua kontribusi tuh. Dan ini pasti lebih dari satu researcher ya kayak gini. Jadi ada yang nyobain, ada yang nyobain, ada yang nyobain, dan seterusnya hingga akhirnya propose suatu code itu ya, peraturan tadi ya, si ACI itu. ACI 318 itu kumpulan ya pasti dari hasil studi gitu, lalu track record yang ada di lapangan dan seterusnya gitu, terus diperbarui terus gitu. Nah, itu muncullah ini peraturan ACI 318 sama SNI-nya 2847 gitu ya. Jadi harus seperti apa masang tulangannya, minimum luasan berapa, dan itu semua itu sebenarnya udah dari hasil kayak gini. Oh, ternyata FC prime berpengaruh. Oh, ternyata ini berpengaruh dan seterusnya gitu. Hingga akhirnya mereka mempropose suatu peraturan. Jadi kalau kita nggak mau nggak mau studi, misalkan ada suatu misalkan kita mau masang tulangan tapi tidak lazim, nah itu kan nggak ada di code ya. Nah itu asalkan kalian bisa membuktikan performanya oke, ya kalian bisa gunakan gitu. Cuma kalau kalian nggak bisa membuktikan itu gitu, misalkan nggak mau nguji dan seterusnya gitu, ya gunakan code saja gitu, karena code sudah berlaku secara luas gitu dan secara umum, dan tinggal kita ikutin gitu. Tapi pola berpikirnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau merancang sesuatu yang nggak ada di code, boleh saja gitu. Kalian buktikan saja dengan pengujian, analisis numerik, analisis matematis misalkan, seterusnya gitu. Dan
selama itu oke, sebenarnya nggak apa-apa juga. Oke, nah terus ada lanjutannya lagi gitu ya. Ini baru efek kuat tarik, rasio tulangan longitudinal sama rasio bentang geser terhadap tinggi efektif. Yes, Kang Vivi, bisa membacain? Beton ringan, lightweight, grade, concrete, kuat tariknya lebih rendah dari beton normal, sehingga ada faktor modifikasi lambda dengan nilai 0,85 untuk beton ringan, pasir, dan 0,75 untuk beton ringan lainnya. Lihat SNI 2847 pasal 8.6.1. Dengan demikian, kuat geser beton menjadi PC sama dengan 1/6 lambda akar F aksen C BW D. 5. Ukuran balok penambahan tinggi balok akan mengurangi tegangan geser pada saat retak. 6. Gaya aksial, gaya tarik menurunkan tahanan beton terhadap retak miring dan gaya tekan aksial meningkatkan tahanan beton terhadap retak miring. 7. Ukuran agregat. Ukuran agregat yang lebih besar meningkatkan kekasaran permukaan retak sehingga memberikan tegangan geser yang lebih tinggi. Oke, jadi ya ini ceritanya, ini semua hasil riset ya. Jadi misalkan Jessica tadi nyobain efek kuat tarik gitu, lalu Viko nyobain rasio tulangan longitudinal gitu. Lalu William misalkan ini nyobain rasio bentang geser. Lalu habis itu nanti Novilia misalkan nyobain coba deh kalau pakai beton ringan gitu. Nah ternyata kalau pakai beton ringan gitu kita harus ada faktor modifikasi nih gitu. Jadi diperpos lah suatu lambda gitu kan ya. Jadi kan awalnya sih kayak gini gitu kan ya. Nah kalau pakai beton ringan ternyata rumusnya harus dikoreksi lagi nih. Terus diperpuslah suatu lambda ini gitu. Jadi lambda akan nilainya 1 kalau betonnya beton normal gitu ya. Tapi untuk ringan pasir itu 0,85. Terus kalau ringan lainnya gitu 0,75 gitu. Jadi ada faktor koreksi lambda ini. Terus ada lagi yang nyobain, coba deh hubungan ukuran balok gitu. Penambahan tinggi balok akan mengurangi tegang geser ternyata. Terus gimana kalau tegangan gaya aksialnya beda-beda gitu. Ternyata gaya tarik aksial menurunkan tahanan beton terhadap retak miring dan gaya tekan aksial meningkatkan tahanan beton terhadap retak miring. Gitu ya. Jadi kalau tarik memperlemah, kalau tekan memperkuat. Ya jelas-jelas ya. Kalau misalkan mau menganga terus ada gaya tekan kan jadi nutup lagi ya menganganya itu gitu kan ya. Lalu ternyata ukuran agregat pun ada efeknya gitu. Kalau pakai yang lebih besar, meningkatkan kekasaran permukaan retak sehingga memberikan tegangan geser yang lebih tinggi. Nah, terus ya ini dari semua ini gitu, akhirnya diperpuslah dalam peraturan gitu. Sebaiknya dalam mendesain geser seperti ini, pakai rumus yang ini gitu ya. Jadi rumus yang 1/6 akar FC prime BWD ini udah ada di peraturan gitu. Itu juga berdasarkan kalau rasio tulangan longitudinalnya di rentang ini. Dan rentang ini tuh sebenarnya rentang yang generally ada gitu. Jadi kalau normal-normal aja kalian ngedesainnya gitu, pasti masuk ke rentang ini gitu. Sehingga VC-nya rumusnya pakai yang ini gitu. Jadi SCI berusaha mencari yang generally applied gitu buat semua balok gitu kan ya. Terus ini tadi si lambda ini juga diperpos ada juga di peraturan gitu ya lambda ini. Jadi kalau pakai beton ringan sebaiknya dikoreksi dikurangi 15% ya sampai 25% gitu-gitu.
Dan peraturan terus diupdate ya. Jadi ketika nanti ada riset lagi tentang efek tulangan tapi pakai FRP misalkan. Nah, nanti peraturan update terus. Makanya kenapa peraturan itu selalu muncul yang baru terus. Jadi di belakang SCI kayak gini ya, SCI 318. Ini tuh nomor kode peraturannya. Habis itu nanti ada tahunnya. Jadi ada kalau 11 tuh berarti tahun 2011, nanti update lagi 14, update lagi 16 gitu ya. Gitu. Nah, gara-gara ini karena kita selalu ilmu pengetahuan selalu berkembang, jadi kita selalu update terus. Begitu juga SNI-nya, SNI 2847 juga berkembang terus ya, terakhir 2020 kan. Jadi nanti ada lagi nanti tahunnya. Jadi di balik ini di habis ini ada tahunnya, biasanya SNI 2847 gitu, terus habis itu tahunnya 2020 misalkan. Nah, ini kalau di breakdown ya secara analitisnya gitu. Jadi sekali lagi yang 1/6 ini tuh 1/6 akar FC prime BWD ini tuh rumus yang ada dari ini adalah rumus empiris. Jadi rumus yang dipropose karena pengujian gitu ya. Jadi kalian melakukan eksperimental gitu, terus kira-kira kalau masang tulangan sekian gitu, kira-kira gaya gesernya sekian gitu. Nah, itulah rumus empiris. Rumus yang keluar dari hasil pengujian gitu. Nah, sedangkan kalau rumus analitis itu rumus yang kalian turunkan dari teori yang ada gitu. Jadi kalau by analitis itu benar-benar kalian turunin gitu. Misalkan diproyeksi, diturunkan, integral, dan seterusnya gitu ya. Itu namanya analitis. Nah, terus kayak gini tuh, jadi kalau ada suatu balok gitu ya, belum kasih tulangan gitu. Nah, mekanismenya jadi kayak gini kan. Jadi ada compression daerah atas gitu kan ya, lalu tarik daerah bawah gitu. Terus habis itu retak terus kalian tinjau satu-satu surface-nya kayak gini kan ya, terus ya kesetimbangan titik aja gitu. Jadi kalau bagian sini gitu kan ya, ini T2 gini ada VD, berarti bagian sini kan ada VD yang ke bawah sama T2 yang arahnya kebalikannya gitu ya. Terus habis itu retaknya ini kan VA, yang bikin retak ini kan berarti VA. Nah, VA ini kalau di proyeksi jadi VAY, VAX gitu kan. Gitu. Ya udah deh. Kita lanjut nanti di sini. Oke, kita lanjut dulu. Rino Rihan bisa tolong bacain? Rino nggak ada nih, Rino. Talia Salsabila? Hadir, Bu. Oke. Balok dengan tulangan geser. Sebelum terjadi keretakan miring, regangan pada tulangan geser atau sengkang sama dengan regangan pada beton di sekitarnya. Karena beton retak pada regangan kecil, tegangan pada sengkang sebelum terjadi retak miring adalah 20–40 MPa. Karena itu, sengkang tidak dapat mencegah terbentuknya retak miring. Gaya dalam pada balok dengan tulangan geser diilustrasikan pada gambar 5.9. Gaya geser ditransfer oleh gaya tarik pada sengkang atau Vs. Dengan adanya Vs, maka gaya tekan C1 aksen dan gaya geser VCY aksen harus ada. Karena itu, gaya T2 lebih kecil daripada T1, dan perbedaannya tergantung dari jumlah sengkang terpasang. Komponen penahan gaya geser internal harus lebih besar dari gaya geser yang diaplikasikan. Sebelum terjadi retak lentur, seluruh gaya geser dipikul oleh beton yang belum retak. Antara kondisi terjadinya retak lentur dan retak miring, gaya geser dipikul oleh VCY, VAY, dan VD. Pada akhirnya, sengkang yang memotong bidang retak akan leleh dan Vs akan konstan.
Saat sengkang leleh, retak miring akan membuka dengan cepat sehingga VAY menurun, sedangkan VD dan VCY meningkat dengan cepat sampai terjadinya keruntuhan atau splitting. Keruntuhan pada zon tekan diakibatkan oleh kombinasi geser dan tekan. Oke, terima kasih. Nah, lalu habis itu kita punya balok dengan tulangan geser. Lalu habis itu diuji nih, lalu dilihat apa ya, step by step-nya gitu ceritanya. Jadi setelah dilihat step by step-nya gitu kan ya, jadi misalkan balok dengan tulangan geser, bentar 59 ini. Nah, jadi kita punya balok gitu, lalu kita kasih tulangan geser gitu kan ya, lalu kita kita bebanin pelan-pelan gitu ceritanya ya. Nah, terus kan sekali lagi ya ini kita pahami aja ya, regangan pada tulangan geser sama dengan regangan pada beton sekitarnya. Nah, sekali lagi ya karena ini compatibility ya ini ya, regangan di titik yang sama itu ya akan sama gitu. Jadi ada suatu titik di mana dia ini ketemunya beton dan juga tulangan. Jadi kan kalau meregang 10 misalkan, ya si beton meregang 10, tulangan juga meregang 10 gitu. Itulah compatibility gitu ya. Jadi regangannya sama. Sekali lagi kalau kalian ngedesain lentur kemarin juga regangan selalu sama, makanya kalian punya yang kayak gini nih kan ya. Regangannya sama nih. Tapi tegangannya akan beda karena tegangan di beton beda sama tegangan di tulangan gitu ya, karena sekali lagi sifat material juga beda. Ini E, ini E ya, tegangan dibagi regangan. Kalau beton, sekali lagi kalau beton gini beda ya, jadi mereka punya tegangan regangannya beda, kurva tegangan regangannya beda, tetapi karena mereka itu monolit, mereka itu barengan, regangan akan sama gitu, sehingga suatu titik ini di mana ada tulangan dan juga ada betonnya gitu kan ya. Terus retak nih betonnya. Nah, beton kan gampang retak. Retaknya juga regangannya kecil. Jadi ketika ditransfer jadi tegangan di tulangan gitu ya. Misalkan regangan sekian nih berapa gitu. Ini cuma 20-40 MPa, cuma seginilah, ecek-ecek lah ya buat tulangan. Kan tulangan bisa sampai 200.000 gitu kan ya, modulusnya kan 200.000 kan, jadi tegangannya bisa sampai bisa sampai 400 bahkan, tegangannya aja bisa sampai 400. Ini cuma 20-40 gitu, jadi tegangan yang dialami tulangan cuma ecek-ecek itu tadi ya, cuma nggak ada apa-apanya gitu. Jadi sengkang tidak dapat mencegah terbentuknya retak miring. Ya karena compatibility ya. Jadi betonnya udah retak dengan regangan yang kecil. Terus gaya dalam balok dengan tulangan geser diilustrasikan pada gambar 59. Gaya geser ditransfer oleh gaya tarik pada sengkang VS. Dengan adanya VS, maka gaya tekan C1 aksen dan gaya geser VCY aksen harus ada. C1 VCY. Ya, jadi VS ini gaya yang dikontribusi oleh si tulangan geser, itu namanya VS. Terus ya karena kesetimbangan gitu ya, tadi kan dengan adanya VS, C1 aksen dan VCY aksen. Oh ini, itu. Oke, jelas. Terus, karena itu gaya T2 kurang dari T1 dan perbedaannya tergantung dari jumlah sengkang terpasang. Ya. Nah, ini juga, jadi ini kesetimbangan aja. Jadi ini, kan ini ada banyak sengkang ya. Itu harus timbang juga dengan
di titik manapun gitu. Kalau nggak setimbang, balok kalian geser-geser. Jadi ya ini tadi harus setimbang sama si T2, T1, sama C1 aksen, sama VCY aksen. Sebenarnya itu sih intinya. Kesetimbangan aja. Nah, makanya gaya T2 akan kurang dari T1. Dan perbedaannya tergantung dari jumlah sengkang terpasang. Lalu komponen penahan gaya geser internal harus lebih besar daripada gaya geser yang diaplikasikan. Ya, terus jadi intinya ya tahanannya harus lebih besar daripada gaya yang bekerja gitu maksudnya. Lalu sebelum terjadi lentak lentur, seluruh gaya geser dipikul oleh beton gitu. Jadi sebelum ada retak, ya si beton akan kerja duluan gitu ya ceritanya. Jadi awalnya coba dikasih geser rendah banget, misalkan cuma 5 kilonewton, ya enggak ya, berapa, setengah kilonewton bahkan gitu. Awalnya beton nggak retak nih, belum retak kan, ya si beton yang nahan si geser gitu. Terus habis itu nanti ada suatu kondisi terjadi retak lentur. Lalu habis itu nanti ada kondisi lagi muncul retak miring gitu. Nah, antara kondisi terjadinya retak lentur dan retak miring, gaya geser dipikul oleh VCY, VAY, sama VD. Jadi ini udah terus muncul ceritanya retak lentur terjadi gitu ya, muncul retak lentur, terus habis itu keluar si VCY. Ya iya ya, kalau ada retak lentur baru keluar si VCY sama VCY, VAY, sama VD. VCY, VAY, VD. VCY, VAY, sama VD. Nah, ini baru keluar kalau itu tadi ya, dari retak lentur menuju letak geser. Terus pada akhirnya sengkang yang memotong bidang retak akan leleh dan VS akan konstan. Ya, jadi VS itu kan kerjanya ketarik. Jadi ya gaya tarik aja tuh. Jadi ya luasan si satu sengkang, kaki sengkang itu dikaliin sama lelehnya. Itu adalah nilai VS yang paling mentok oleh satu kaki gitu ceritanya. Ya, jadi kalau leleh ya F yield dikali A itu tadi ya, cuma gitu doang. Si VS ini akan konstan. Terus setelah si sengkangnya ini leleh gitu ya, retak miring akhirnya menganga dengan sangat cepat. Ya, karena udah, ya itu tadi si VS-nya udah leleh, jadi gampang banget. Sehingga VAY menurun, sedangkan VD dan VCY meningkat. Nah, ini sekali lagi kayak gini nih, karena kesetimbangan aja ya. Jadi jangan bingung, ini sebenarnya kalian aplikasikan kesetimbangan aja, sigma V sama dengan 0 gitu. Akhirnya terjadilah splitting gitu. Lalu habis itu keruntuhan pada zona tekan diakibatkan oleh kombinasi geser dan tekan. Jadi ini adalah step by step-nya kegagalan kalau kita uji geser terus balok udah dikasih sengkang gitu. Jadi kayak gini ternyata. Perilakunya kayak gini. Jati Iman bisa ngomong bacain? Bisa, Bu. Semua komponen gaya dalam penahan geser bersifat getas atau brittle, kecuali VS. Akibatnya sangat sulit untuk menentukan kontribusi VCY, VD, dan VAY. Dalam desain ketiga nilai tersebut disatukan sebagai VC atau gaya geser yang disediakan beton. Karena itu kuat geser nominal beton bertulang adalah sebagai berikut. Vn sama dengan VC ditambah VS, yang dimana Vn sama dengan kuat geser nominal, VC sama dengan gaya geser yang disediakan oleh beton, dan VS adalah gaya geser yang disediakan oleh tulangan geser. Oke, terima kasih. Ya, jadi setelah kita tahu ini step by step dari awalnya gaya gesernya cuma kecil hingga ditingkatkan, terus gitu hingga akhirnya splitting gitu, lalu runtuh. Nah, dari sini berarti kita bisa bisa ngepropos sesuatu nih.
Jadi sebaiknya desain kita seperti apa gitu kan ya, dari step by step ini. Jadi sekali lagi selalu pola pikirnya seperti itu, kita pahami dulu apa yang terjadi, lalu kita putar otak nih gimana caranya menghadapi itu semua gitu. Nah ternyata dari ini semua yang bisa diandalkan gitu untuk melawan si geser itu adalah VS bener ya, VS, VCY, VD sama VAY gitu. Dari ini semua. Dan VCY, VD sama VAY itu kita nggak mau rely on ke mereka karena sifatnya yang brittle gitu. Jadi peraturan gitu cuma nge-propose VN sama dengan VC ditambah VS. Jadi ceritanya karena si VS ini tuh ductile, kita suka sesuatu yang ductile, yang tidak brittle gitu kan ya. Jadi ya kita maksimalkan si VS ceritanya gitu. Jadi peraturan hanya nge-propose desain geser itu seperti ini saja gitu. VN sama dengan VC ditambah VS. VN adalah kontribusi si betonnya sendiri, murni beton sendiri, ditambah kontribusi tulangan senggang gitu ya. Ini tadi masuk sebagai VC ya, gitu. Tapi sekali lagi sifatnya getas gitu. Kita beda sama si VS karena VS ini punyanya tulangan. Sekali lagi tulangan itu ductile sekali ya, kalian bisa manjangin tulangan sampai elongasinya sangatlah panjang gitu. Jadi kita suka sesuatu yang ductile. Nah, jadi VN adalah kontribusi dari betonnya ditambah VS gitu kan ya. Tapi sekali lagi untuk kasus-kasus tertentu ada nanti VC itu sama dengan 0. Untuk kasus-kasus tertentu ada nanti VC sama dengan 0 gitu ya di gedung tahan gempa. Jadi untuk kasus tertentu ada yang kontribusi beton itu di neglect gitu. Jadi rely itu VS saja. Nah itu biasanya di balok sih, balok tahan gempa. Kalau kalian nanti ambil PG, desain balok yang tahan gempa gitu, VC-nya dinolin biasanya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu bolehlah menghitung kontribusi si VC. Nah, tadi sebenarnya udah dibahas kan ya VC. Nah, ini VC 1/6 akar FC prime BWD gitu. Jadi kalau kalian mau menghitung kontribusi beton dalam menahan geser, peraturan nge-propose angka ini 1/6 akar FC prime BWD gitu. Jadi ya angka ini yang hanya bisa kalian klaim gitu, nggak bisa lebih tinggi daripada ini. Oke, ini gambarnya ya. Nah, ini sekarang karena udah tahu VN itu siapa gitu kan ya, berarti kita bisa merencanakan. Theo Patrick bisa membaca ini? Bisa, Ibu. Analisis dan desain beton bertulang terhadap geser. Sesuai peraturan dari SNI 2847 dan ACI, persamaan dasar dalam desain yang harus dipenuhi adalah VN lebih besar sama dengan VU, di mana V sama dengan faktor reduksi kekuatan 0,75, VN kuat geser nominal, lihat persamaan 5.15, VU adalah gaya geser terfaktor. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi lawan kita adalah VU gitu ya, dari hasil statika itu kita tahu gaya dalam, diagram gaya dalam gitu ya, lalu gaya dalamnya bisa momen, bisa geser gitu kan ya, kita bisa tahu itu angka yang harus kita lawan gitu, itulah si VU kan. Nah lalu kita desainnya pakai LRFD. Jadi kita mau melawan ini, kita desainnya pakai LRFD gitu. Nah konsep LRFD kayak gini, VN
harus lebih besar dari VU gitu, atau VU kurang dari VVN. Ya pokoknya lawannya harus lebih lemah gitu lah ya. Lawan harus lebih lemah. Nah, ini adalah kapasitas. Jadi sekali lagi tahanannya itu adalah kapasitas. Lalu musuhnya si VU ini gitu. Jadi kita harus mengalahkan si musuh ini. Jadinya ya kapasitasnya lebih gede. Jadi ya ini kita mau tingkatin VS sama tingkatin VC. Sekali lagi VS itu ductile gitu. Kita lebih suka relay itu VS sebenarnya. Nanti masuk sini ya si VN ya. Masuk ke sini. Dengan V-nya 0,75. Jadi V-nya beda ya. Kalau kalian momen lentur kemarin kan PMN lebih besar dari MU gini kan ya. V-nya ini enggak 0,75 kan. Tergantung dari grafik kan gitu. Tapi yang jelas lebih tinggi dari 0,75. Kalau untuk geser, V-nya 0,75. Sekali lagi karena kita nggak suka kegagalan geser. Karena kegagalan geser itu lebih brittle daripada kegagalan lentur. Ini nggak 0,75 ya. Gitu, lebih gede. Oke deh, jadi udah tahu ya, VN itu kontribusi VC tambah VS. Nah, sebenarnya VS ini udah ada yang merpos 1/6 akar FC prime BWD, jangan lupa dikali lambda kalau dia beton ringan gitu ya. Nah, tetapi kan ada yang bilang nih, oh efek gaya aksial berpengaruh, gitu-gitu kan ya. Nah, akhirnya didetailin lagi nih rumusnya. Kalau misalkan ada aksial, jadi rumusnya nggak cuma satu akhirnya. Gara-gara riset tadi, ternyata ada pengaruh nih gaya aksial. Muncullah sih persamaan 518 sama 519. Alessandro, bisa tolong bacain? Baik, Bu. Balok tanpa tulangan geser. Sesuai SNI 2847 pasal 11.2, kuat geser yang disediakan beton adalah untuk komponen struktur yang dikenai geser dan lentur, VC sama dengan 1/6 lambda akar VC aksen BW kali D. Untuk komponen struktur yang dikenai aksial tekan, VC sama dengan 1/6 kali 1 tambah NU per 14 AG dikalikan dengan lambda akar VC aksen BW kali D. Kemudian untuk komponen struktur yang dikenai aksial tarik, VC sama dengan 1/6 dikalikan 1 ditambah 0,29 NU per AG kali lambda akar VC aksen BWD. Yang dimana NU adalah beban aksial terfaktor dan AG adalah luas bruto penampang. Faktor modifikasi lambda sama dengan 1 untuk beton normal. Oke, terima kasih. Nah, jadi berdasarkan ini tadi ya, sekali lagi, riset-riset ini, oh ternyata gaya aksial mempengaruhi, akhirnya didetailin lagi, muncul persamaan kalau kalau dia cuma kena geser sama lentur saja nih. Jadi kalau beam kalian pakai 5.17 gitu. Kalau ternyata ada tekan sama tarik, berarti kan kolom ya, itu kalian pakainya 5.18 sama 5.19. Ya, tapi kalau kalian beam, lalu beamnya juga ada gaya aksial tekan dan itu signifikan, ya pakai 5.18 gitu ya. Cuma pada generally gitu, pada normalnya balok itu nggak ada tekan kan, makanya pakainya 5.17 gitu. Ya udah deh, ini aja, ini udah diperpos peraturan, kita tinggal pakai ini aja kalau desain gitu. Sekali lagi peraturan akan selalu update, jadi bisa jadi nanti ada penelitian lagi tentang apa, akhirnya rumusnya berubah atau nambah atau lebih banyak dan seterusnya. Jadi peraturan selalu berganti-ganti ya. Ini by peraturan aja. Dario, bisa untuk bacain? SNI 2847 pasal 11.2.3 untuk komponen struktur bulat, luas yang dipergunakan untuk menghitung VC dapat diambil sebagai hasil kali diameter
dan tinggi efektif penampang beton. D boleh diambil sebesar 0,8 diameter penampang bulat. Balok dengan tulangan geser. Bila VU lebih besar dari VPC, maka harus dipergunakan tulangan geser. Pada gambar 5.10.A, S adalah jarak tulangan geser, maka jumlah tulangan geser yang terpotong oleh retak adalah D per S. Jika semua tulangan geser leleh, maka gaya geser yang dipikul oleh tulangan geser adalah PS sama dengan AV kali FYT kali D per S. Pada gambar 5.10.B, tulangan geser membentuk sudut alfa terhadap horizontal. Maka jumlah tulangan geser yang terpotong oleh retak adalah D dalam kurung A plus kotangan alfa dibagi S. Oke, terima kasih. Jadi, kita tahu tadi ya, Vn sama dengan Vc ditambah Vs. Vn ini adalah satu-satunya tentara kita lah ya untuk melawan musuh gitu, si VU ini tadi kan. Nah, kalau VU-nya lebih besar dari VVC gitu kan ya, ini kan beton apa adanya ya, mau nggak mau kita harus pasang tulangan gitu kan ya, kalau VU-nya lebih besar dari VVC gitu aja. Terus ya udah deh kita pasang gitu. Oh ya, sebelumnya ini ya, sebelumnya kalau lingkaran jangan lupa 0,8 diameter penampang bulat gitu. Ya ini berdasarkan peraturan aja gitu. Jadi kita kalau mau ngedesain, nggak mau pusing-pusing, nggak mau membuktikan yang gimana-gimana, nggak mau desain yang struktur yang widely accepted gitu, yang belum lazim gitu, ya udah desain aja sesuai peraturan gitu. Ketika kita udah ngedesain sesuai peraturan, desain kita pasti aman gitu loh. Jadi seolah-olah kalau kita menuruti ada garansi desain kita akan aman gitu loh. Tapi kalau kita nggak mau menuruti peraturan, sekali lagi sebenarnya boleh, asalkan kita bisa membuktikan kalau desain kita itu aman dan nyaman itu tadi gitu. Misalkan lanjutannya sekian, misalkan gitu, kalian bisa membuktikan itu sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak mengikuti peraturan. Terus ya ini tadi, jadi balik lagi, kalau VU lebih besar dari VVC, makanya kita pasang si tulangan geser, kita pasang si VS. Dan sekali lagi untuk daerah tahan gempa, bahkan VC itu dinolin gitu untuk balok, jadi mau nggak mau memang disuruh pasang VS. Terus, nah ini kenapa saya bilang ada yang tahan gempa, ada yang enggak, ya karena ada daerah-daerah yang memang nggak ada gempa gitu, jadi nggak ketat gitu loh. Kalau ada gempa kita lebih ketat gitu, kita lebih mau kita lebih nggak mau brittle, kita lebih mau sesuatu yang ductile untuk gempa karena bebannya itu siklik kalau gempa. Jadi kalau nggak ductile sangat membahayakan gitu. Jadi sekali lagi ada mau desain beton biasa gitu atau betonnya tahan gempa itu ada keketatan tambahan kalau desainnya nanti tahan gempa. Yang jelas kalau kalian ambil PG beton tahan gempa pasti kalian akan dituntut untuk pendesain yang tahan gempa gitu ya. Terus ya ini tadi kita pasang VS gitu kan ya, karena memang mau nggak mau si betonnya emang nggak cukup gitu buat nahan geser sendirian gitu. Akhirnya kita pasang VS. Nah, kita pasang VS ini kan mau pasang diameter berapa? Misalkan sengkangnya diameter 10 gitu kan ya. Ya itu si luasan sengkang itu masuk ke sini nanti. Lalu ini F-yield sengkang. Lalu ini di balok lah, terus ini spasi sengkangnya gitu. Nah, jadi VS itu bisa dihitung pakai rumus ini. Coba kita lihat dari 510A, 510B. Nah, kayak gini. Jadi, kayak gini ya. Kita pasang yang A itu kita pasang vertikal kayak gini gitu. Nah, kan masing-masing kaki kan ngeluarin VS ya. Jadi ceritanya gitu, masing-masing ini nih ngeluarin VS. VS-nya berapa? Ya ini AV kali F-yield kan tadi ya. Terus
kita masangnya mau rapet-rapet apa mau longgar-longgar gitu kan ya, itulah si S. Terus ini D ini tuh jadi ini kan sepanjang D ini VS-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Jadi ya ini bakal bakal jadi VS gitu maksudnya. Nah, si D ini siapa? D itu sama dengan D-nya balok, ini yang ini ya, D ini gitu. Jadi sama aja gitu ya. Nah, VS yang bisa kita klaim segini nih, AV kali F yield kali D per S gitu. Itu untuk yang vertikal. Gimana kalau untuk yang miring? Nah, kalau yang miring, jumlah tulangan geser yang terpotong D1 plus kotangan alfa dibagi S. Ya, jadi ya ini ya, VS-nya jadinya ya ada seberapa nih? Ada 4 gitu. Ini kalau kita pasang miring. Nah, ininya jadinya berapa? Ya, ini ya jadinya. Michelle, Patricia bisa ngomongin? Bisa, Bu. Maka gaya F yang miring adalah sebesar F sama dengan AV F YP dalam kurung D dikali 1 tambah kotangan alfa per S. Sehingga VE sama dengan F sin alfa sama dengan AV F YP dikali dalam kurung D sin alfa tambah cos alfa per S. Di mana AV sama dengan luas tulangan geser, FYT sama dengan tegangan leleh tulangan geser, dan S sama dengan jarak tulangan geser. Ya, oke, terima kasih. Jadi, kalau misalkan masangnya lurus, kayak gini ya, AV, F yield, D per S, gitu. Kalau masangnya miring, pakainya yang AV, F yield, D sin alfa ditambah cos alfa per S, gitu. Ya, jadi kayak gini. Lalu ya udah VS ini masuk ke sini ya, kontribusi di sini gitu. Tambahin sama VT, dialah jadi tentara kita VN gitu untuk melawan si VU. Roberto bisa ngomong bacain? Jarak tulangan geser S D bersama 5.15 dan 5.16 didapat jarak tulangan geser sebagai berikut. S lebih kecil sama dengan AV dikali FYT dikali D dibagi VU per sigma ya, Bu? V. Oh, V min VC. Jarak maksimum tulangan geser dapat dilihat pada gambar 5.11. Oke, jadi kan kalau kita mau pasang kan kita sudah tahu ya rumusnya ini VS gitu kan ya. Sedangkan VN sama dengan VC tambah VS. Sedangkan akan dikali V depannya buat ngelawan si VU kan ya. Harus ngelawan VU. Jadi ya coba dipindah ruas nih. Coba kita pindah ruas gitu. Berarti spasi itu buat ngelawan si VU ini gitu kan, ini VU per V dikurangi VC kan VS sebenarnya kan gitu. Jadi ini cuma pindah ruas ya ini ya, kayak gini nih, cuma pindah ruas dari sini. Berarti spasinya harus berapa tuh? Harus kurang dari sama dengan ini AV S yield D dibagi VU per V dikurangi VC. Terus ditambah, jadi ini kalian harus dari sini kalian dapat spasi berapa gitu. Misalkan dapatnya berapa ya? 175 ya, 170 misalkan ya. Nah, tetapi ada pasal tambahan bahwa maksimum S, jadi selonggar-longgarnya kalian pasang sengkang itu harus D per 2. Jadi misalkan D per 2-nya 150 gitu. Nah, ini yang govern sih 150 kan. Kalian harus ambil yang govern. Yang govern adalah yang
yang rapat-rapat dong gitu kan ya. Ya si 150 ini, jadi pasang sengkangnya di 150. Walaupun gayanya cuma butuh pasang sengkangnya longgar-longgar di 170, tetapi ada persyaratan tambahan, namanya jarak maksimum tulangan geser. Harus D/2 sehingga 150 kita pasangnya gitu. Itu ceritanya. Sedangkan untuk yang incline, maksimumnya bukan D/2 tapi D gitu. Hal ini, persyaratan ini tuh gara-gara ini tadi, gara-gara ketika ada crack-nya bentuknya 45 derajat. Dan sehingga untuk mengatasi hal itu ada persyaratan tambahan, jarak maksimum tulangan. Gitu. Ini di code juga nih. Jadi rumus ini ada di code. Terus jarak maksimum tulangan geser juga ada di code. Jadi ini semua ada di 2847 atau SCI 318. Gitu. Ya udah kita gitu aja, kita cek rumusnya dapat berapa, lalu kita bandingin jarak maksimumnya. Lalu kita ambil yang minimum karena dia lebih govern. Nah, selain si spasi, diameter si AV-nya itu juga ada minimumnya gitu ya, namanya tulangan geser minimum. Kalian harus masang juga tulangan geser minimum ini. Jensen Alandrio, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Oke. Tulangan geser minimum SNI 2847 pasal 11 ayat 4.6 mensyaratkan adanya tulangan geser minimum pada komponen struktur lentur beton berulang di mana VU lebih besar dari 0,5 VC. Luas tulangan minimum AV min sama dengan 1/16 A per SC prime BWS per FYT, tapi tidak boleh kurang dari AV min BWS per 3 FYT. Faktor reduksi kekuatan atau V SNI 2847 pasal 9.3.2.3 mensyaratkan faktor reduksi kekuatan untuk geser dan torsi sebesar 0,75. Oke, terima kasih. Nah, jadi sekali lagi selain S-nya dibatasin, lalu rumus VS, VC semuanya juga udah dikasih di peraturan gitu kan ya. Ada tambahan lagi tulangan geser minimum. Jadi nggak ada, kalau dari sini berarti, kalau dari peraturan ini berarti nggak ada balok yang nggak akan kalian pasang sengkang kalau kayak gitu. Karena kan sekali lagi VU harus kurang dari VN ditambah, salah. Ya ini langsung di breakdown aja ya, VC gini kan ya. Nah kalau misalkan betonnya udah besar banget nih, kan VC-nya sebenarnya besar gitu. Tapi kalau VU-nya kecil ternyata kalian bisa sih nggak pakai sengkang ya, jadi bisa nih. Nah, pasang sengkang kalau walaupun VC-nya menang, ini kan VC-nya misalkan menang, nggak perlu pasang VS nih misalkan gitu. Tetapi VU-nya itu lebih dari 0,5 VVC gitu. Jadi misalkan VU-nya di sini 100 kN, 0,5 VVC, ya ini. VVC-nya ini berapa ya misalkan ya? Ya, pokoknya VVC-nya ini dikali 0,5 gitu, ternyata lebih menang sih 100. Gitu, misalkan 0,5 VVC itu berapa ya? 80 misalkan, itu kan lebih menang si VU ya. Pokoknya kalau VU-nya lebih menang dari setengahnya VVC gitu ceritanya, kalian harus pasang VS gitu. Kalau enggak, berarti boleh enggak sih. Kalau VU-nya cuma rendah gitu, boleh ternyata. Gitu ya. Nah, kalau ternyata lebih tinggi, kalian harus pasangnya ini minimum. Jadi mau nggak mau pasang sengkang. Walaupun sebenarnya ini nih VU-nya bisa dilawan sama VC doang gitu loh. Tapi ternyata VC-nya nggak menang telak lah. Kalau disetengahin VU-nya lebih gede. Ya udah deh, harus pasang VS gitu. Sekali lagi, kayak gini ini berdasarkan hasil uji-uji yang tadi. Oh ternyata brittle, kita nggak mau. Oh ternyata kayak gini kurang
behaviornya kurang oke gitu dan seterusnya, dan terlihat kalau VU-nya kegedean kayak gini sepertinya behaviornya itu kurang oke, jadi kita harus pasang sengkang mau nggak mau gitu. Nah, terus jadi sebenarnya sampai slide ini kalian udah bisa mendesain sengkang sampai sini gitu. Cuma ini ada tambahan lagi, gaya mana yang mau kita ambil buat mendesain gitu. Ada tambahan doang ini. Melvin bisa tolong bacain? Pada lokasi geser maksimum untuk desain balok. Pada balok yang diberi beban di bagian atas dan ditumpu di bagian tepi bawah. Maka letak miring terdekat yang mungkin terjadi adalah di dekat tumpuan dengan sudut 45 derajat. Dengan kondisi ini, gaya yang berada pada jarak D dari tumpuan akan ditransfer ke tumpuan melalui lintasan tekan. Karena itu disyaratkan bahwa penampang balok yang berada dalam jarak kurang dari D dari tumpuan boleh didesain untuk VU yang dihitung pada jarak D SNI 2847 pasal 11.1.3. Ketentuan di atas hanya diizinkan bila kondisi berikut terpenuhi. 1. Reaksi peletakan bersifat tekan. 2. Beban diterapkan pada atau dekat bagian atas komponen struktur. 3. Tidak ada beban terpusat pada jarak D dari tumpuan. Oke, terima kasih. Nah, jadi sampai slide ini kalian sebenarnya udah bisa desain sengkang. Nah, cuma ini ada kelonggaran aja nih. Ini cuma slide 2 terakhir nih. 3 ternyata ya. Jadi dia ada kelonggaran nih. Kan kalian diagram gesernya kayak gini nih. Diagram geser kan kayak gini ya. Mentok-mentok ini as nih. Ini as ya. Pokoknya ini ya pokoknya ini ujung tumpuan lah ya. Ini kayaknya ujung tumpuan deh. Nah ya, ujung tumpuan. Ya inilah ya, ini ujung tumpuan ya. Jadi kalau misalkan nggak ada bearing kayak gini langsung ke kolom ya berarti muka kolom gitu ya. Pokoknya si kolom itu adalah tumpuannya. Surface si kolom adalah tumpuan sehingga ya kolom itu tumpuannya itu sehingga dalam kasus itu adalah muka kolom. Jadi bukan as ya, bukan as, sorry. Nah, terus yang kalian desain itu ternyata boleh nggak yang maksimum banget ini kan maksimum banget ya. Maksimum banget. Ternyata kalian boleh desainnya itu yang ini nih bisa diturunin. Misalkan ini 100, kalian desainnya 80, boleh gitu. Nah, apa sih 80 ini? 80 ini adalah jarak D dari muka tumpuan. Gitu. Jadi nah ini jadi kalau untuk jarak kurang sama dengan D, boleh desain VU di jarak D gitu loh. Jadi ada kelonggaran nih, boleh nggak desain VU yang mentok banget. Apalagi VU as kan lebih gede lagi ya, ini kan asnya di sini. Jadi lebih gede lagi VU as. Nah, pokoknya jarak D dari tumpuan. Jadi kalau tumpuannya langsung ke kolom ya berarti jarak D dari muka kolom gitu. Kalau ini ceritanya habis kolom ada tumpuan lagi ya berarti jarak D dari tumpuannya itu. Nah, kita ternyata desain VU-nya nggak perlu 100, ternyata bisa didesain di 80 aja. Alasannya karena ini letak miring terdekat yang mungkin terjadi adalah dekat tumpuan, sudutnya 45 derajat. Gaya yang berada pada jarak D dari tumpuan ini akan ditransfer langsung ke tumpuan. Jadi langsung masuk ke perletakan nih, gitu. Jadi dengan alasan inilah boleh kita desain geser sejarak D, bukan geser yang mentok maksimum. Tetapi ada persyaratannya yang jelas peletakannya itu tekan. Nggak ada mekanisme tarik di peletakan gitu. Kalau ada mekanisme tarik, nggak bisa digunakan berarti ya. Jadi kalau misalkan kalian punya peletakan gitu, ada tarik gitu ya di peletakannya itu, berarti
tidak digunakan. Terus beban diterapkan pada atau dekat bagian atas komponen struktur. Jadi kalau tiba-tiba ada beban di tengah-tengah, maksudnya di ini apa? Pokoknya bebannya itu ada di atas gitu ya. Kalau misalkan ada beban di tengah-tengah seperti ini, gitu tidak bisa. Lalu tidak ada beban terpusat pada jarak D dari tumpuan. Jadi misalkan tiba-tiba ada beban yang terpusat banget tuh, misalkan di sini, misalkan apa gitu yang benar-benar terpusat gitu ya. Itu sebaiknya juga jangan. Jadi sebaiknya VU-nya ya ambil maksimumnya aja yang mentok gitu, nggak yang sejarak D. Tapi kalau normal-normal aja gitu ya, kalian boleh desain geser yang kalau diambil dari gaya dalam gitu ya, sebesar D. Jadi cukup di sini saja. Cukup setinggi ini saja, nggak perlu setinggi yang ini. Nah, terus ini gambar-gambar lainnya gitu ya, pokoknya jarak D dari tumpuan. Makanya kalau tumpuannya yang hitam-hitam ini berarti ya jarak D dari si hitam-hitam gitu ya, jarak D. Lalu ya ini juga gitu. Terus ini juga ya muka kolom, karena kolomnya ini ya si tumpuannya adalah kolom, berarti jarak D ke kanan, jarak D ke kiri. Terus habis itu ya ini juga kayak gitu ya. Ya udah deh, ini kalau di pinggir. Pokoknya sejarak D dari tumpuannya gitu ya. Bukan dari as berarti.